Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الطلبة الكرام para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu duha kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis min majalisil ilm. Di sini siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Tuh, yang pojokan sana tidak mau. Baik, diturunkan tangannya. Sekarang Ustadz mau tanya, yang masuk surga itu orang yang baik apa orang yang jahat? Barakallahu fikum. Betul, yang masuk surga itu orang yang baik. Nah, sekarang Ustadz mau tanya lagi. Orang baik itu seperti apa? Yang mau jawab angkat tangan. Fadhal, Tariq. Orang baik itu muslim. Betul. Tapi ada juga muslim yang ngambil sandal jamaah di masjid. Ya kan? Jawaban Tariq betul. Tapi kita butuh yang lebih khusus. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Namanya siapa? Abdan Fatani. Barakallahu fiik. Tapi ajaran Rasulullah banyak. Ya kan? Ajaran Rasulullah banyak sekali. Kira-kira dengan apa kita menilai diri kita termasuk orang baik atau orang jahat? Misal ini ya, tadi dijawab muslim, baik, betul. Ikut sunnah Nabi, baik, betul. Apakah sudah cukup dikatakan sebagai orang yang baik? Butuh sifat yang lebih khusus, ya kan? Ada yang mengikuti sunnah Nabi, jadi santri. Muslim, iya, suka mukuli temannya, baik apa jahat? Berarti butuh sifat yang lebih khusus. Siapa antum namanya? Namanya siapa? Usman.
Jawabannya apa tadi Utsman? Akhlak yang baik. Betul. Tapi akhlak yang baik juga banyak. Jawaban Utsman, jawaban Abdan Fatoni, jawaban Torik betul. Tapi di sini Ustadz mau berbagi satu faedah. Catat baik-baik. Ada 3 ciri. Kalau dimiliki seorang muslim yang berakhlak dan mengikuti sunnah Nabi, dia layak disebut orang baik. Paham ya? Ustadz ulangi lagi. Ada 3 sifat. Kalau dimiliki seorang muslim yang berakhlak, mengikuti sunnah Nabi, maka dia layak disebut orang baik. 3 ciri ini disebutkan oleh Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurabi. Ya, dari ucapan Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurabi rahimahullah. Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi itu seorang tabi'in. Berasal dari Bani Quraidah, Madinah. Masih ada hubungan kerabat dekat dengan suku Aus. Muhammad bin Ka'ab al-Qurabi, beliau berkata, yang bisa nulis Arabnya ditulis, yang tidak bisa nulis Arabnya nanti tulis terjemahan. Kalau terjemahannya ketinggalan, cukup 3 sifat yang disebutkan. Kata Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Kalau ada seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fihi 3 khisalin. Allah akan kumpulkan pada dirinya 3 sifat. Nah, yang dari tadi melungu, enggak dapat, catat sekarang. Sifat yang pertama, fiqhan fiddin. Memahami ilmu agama dengan baik. Memahami ilmu agama dengan baik. Jadi kalau ada orang enggak paham ilmu agama, belum layak disebut orang baik. Yang kedua, wazahadatan fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, wa basiran bi'uyubihi. Mampu mengenali kekurangan dirinya sendiri. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Yang bisa ngulangi? Torik. Lengkap Torik. Enggak dengar Torik.
Berdiri coba dari, berdiri. Tidak apa-apa, bawa pegang bukunya, bacaan, tidak apa-apa. Coba 3 ciri orang yang dikatakan orang baik. 1, memahami ilmu agama dengan baik. 2, apa katanya? Zuhud terhadap dunia. 3, yang ketiga lupa. Nah, Bapak, duduk. Barakallahu fiik. Yang ketiga, wa basiran bi'uyubihi. Mampu mengenali kekurangan diri sendiri. Baik. Sekarang dengarkan Ustadz baik-baik. Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi, salah seorang tabi'in, menjelaskan kepada kita ciri kebaikan yang ada pada seorang hamba itu diantaranya 3. Kalau 3 ini ada pada diri kita, jaga baik-baik. Tapi kalau ada yang kurang, lengkapi. Manakala sama sekali tidak ada, segera perbaiki diri. Ciri kebaikan yang pertama, fiqhan fiddin, memahami ilmu agama dengan baik. Faham, tidak harus hafal. Tetapi dia mengerti, dia tahu bagaimana menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmunya, semakin dalam pemahamannya, maka semakin besar tanda kebaikan pada hamba tersebut. Datang di halaqah ilmu, dengarkan ilmu, terus difahami, pulang ke rumah diamalkan, itu namanya fikih. Fikhan fiddin, dia faham ilmu agama dengan baik. Tata cara sholatnya, setelah dapat ilmu, difahami dengan baik, dilakukan, tidak ada yang salah. Makin sering hadir ke majelis ilmu, setiap apa yang difahami, dicoba untuk dilaksanakan. Sampai rumah, dia lakukan. Tadi pagi misalkan dapat faedah, harus membaca Quran di rumah. Jangan jadikan Quran itu sunyi dari bacaan Al-Quran. Ya. Maka pulang ke rumah, baca Quran. Entah pagi, entah siang, entah sore, tapi tiap hari dia lakukan. Contoh memahami ilmu agama dengan baik. Maka itu ciri yang pertama, kalau orang tadi orang baik. Ciri yang kedua, zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya di akhirat.
ucapan yang jelek manfaat atau tidak di akhirat? Halo? Ucapan yang jelek manfaat atau tidak di akhirat? Tidak bermanfaat. Dia tinggalkan. Zuhud namanya. Obrolan dalam perkara mubah yang terlalu lama durasinya, nggak ada pahalanya di situ. Kira-kira manfaat atau enggak di akhirat? Enggak manfaat, dia tinggalkan. Namanya zuhud. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya ditinggalkan. Namanya zuhud. Sehingga dia fokus untuk melakukan perbuatan, kegiatan yang berpahala. Datang ke masjid, sholat, itu bermanfaat, maka dia semangat. Kemudian ikut taklim, fokus dalam taklim, tidak ngantuk, dicatat, kalau bisa nanti dihafalkan, difahami, terus diamalkan, itu manfaat, semangat. Main HP yang tidak ada manfaat namanya mainan. Ya, main game dalam HP misalnya, ada manfaatnya di akhirat? Tidak ada manfaatnya, malah kadang di situ ada dosanya, melalaikan dari perkara yang lebih baik, ada musiknya, belum lagi gambar-gambar yang nggak boleh dilihat, ya kan? Tak ulangi lagi ini, main game di HP manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Maka bentuk zuhud ditinggalkan permainan tersebut. Daripada main HP, main bola. Ya, main bola fisiknya kuat. Pada waktu yang tepat, tidak mengganggu waktunya belajar, itu lebih manfaat. Berenang, ya, di tempat yang aman, pada waktu yang memang tidak mengganggu jam pelajaran dan waktu sholat, manfaat. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Cirinya orang yang baik, segala sesuatu dari perbuatannya itu ditimbang dulu, manfaat atau tidak untuk di akhirat. Kalau di akhiratnya tidak ada manfaat, dia tinggalkan. Namanya zuhud. Kalau itu bermanfaat, baru dia laksanakan. Ini ciri orang baik. Yang ketiga, basiran bi'uyubihi. Bisa mengenali aib kekurangan dirinya sendiri. Kalau hanya ngelihat aib orang lain, kita pinter. Kalau ditanya sama ustadznya, menurut kamu temanmu yang sekelas namanya Fulan itu seperti apa? Antum bisa nyebutkan kekurangannya. Oh, itu ngantuan tadi di kelas, suka rame. Ustadz jelaskan melongo. Ya, ustadz lagi nerangkan hadap tembok. Misalkan, contoh, dia bisa nyebutkan, ada lagi ndak yang jelek? Oh, banyak tat. Beli gorengan ambil 5, ngaku 1. Terus dibalik sama ustadznya. Lah terus kalau kamu apa yang kurang? Kayaknya ndak ada ustadz. Ya. Kayaknya ndak ada kalau saya lihat kekurangannya. Lah kalau masih ndak bisa menemukan kekurangan pada dirinya, belum layak disebut sebagai orang yang baik.
Terus naik level. Dia tahu kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, saat ditanya misalkan atau dia berpikir, kira-kira saya itu kurangnya apa? Dia sebutkan, oh saya kalau jamaah males. Itu kurang. Saya kalau taklim itu enggak semangat. Itu kurang. Setelah tahu kekurangannya, orang yang baik enggak sekedar tahu, tapi berusaha memperbaiki, dirubah kekurangannya. Karena tahu itu kurang, maka disempurnakan supaya enggak jadi kurang lagi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau 3 ciri ini ada, maka dia orang yang baik. Ketika kita lihat ada teman kita punya 3 sifat ini, maka bertemanlah dengan teman tersebut. Itu teman yang baik. Tapi manakala enggak ada sama sekali, waspada, jangan terlalu dekat. Yang terpenting sebelum lihat orang lain, lihat diri kita dulu. Kalau 3 sifat tadi tidak ada, berarti harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang layak masuk surga itu orang-orang yang baik. Kalau pengen masuk surga, jadilah orang-orang yang baik. Gimana cara menjadi orang yang baik? Lakukan 3 sifat tersebut. Sebelum Ustaz tutup, coba diulang rame-rame ya. Sifat pertama apa? Memahami ilmu agama dengan baik. Sifat yang kedua apa? Zuhud terhadap dunia. Sifat yang ketiga apa? Mampu mengenali kekurangan diri sendiri. Barakallahu fikum. Semoga kita semua, terkhusus yang berbicara, kemudian seluruh para santri, bisa menyempurnakan 3 sifat tersebut. Jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Ustadz akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.